Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi menjadi salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh orang zaman sekarang. Hal ini karena masyarakat pada masa kini sudah lebih terbuka akan keuangan mereka dibandingkan dengan zaman dulu, sehingga mereka berbondong-bondong untuk merencanakan keuangan mereka mulai dari masa kini. Dalam kegiatan investasi, ada istilah yang kita kenal dengan sebutan portofolio investasi, yang akan kita analisis pada pembahasan hari ini. Kenalkan, nama saya Mariani Setiakamdana. Saya akan membahas tentang portofolio investasi. Yang telah kita ketahui, portofolio adalah kumpulan dari berbagai aset baik finansial seperti saham, obligasi, mata uang, reksadana, kas, maupun aset yang bergerak seperti rumah, tanah, dan emas. Investor yang berinvestasi saham di pasar modal akan mempertimbangkan dua hal, yaitu tingkat keuntungan dan tingkat kerugian atau resiko. Expected return adalah return yang diharapkan oleh investor di masa mendatang dan bersifat tidak pasti. Pasti akan return dan tingkat resiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar resiko suatu sekuritas, semakin besar pula return yang diharapkan. Dan begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan analisa teori portofolio yang dikemukakan oleh Harry Markowitz. Portofolio yang dikemukakan Markowitz dikenal dengan model Markowitz, memberikan suatu cara bagaimana berinvestasi dengan efisien dan optimal, yaitu dengan membentuk portofolio yang optimal. Tujuan membentuk portofolio yang optimal adalah untuk memenuhi prinsip berinvestasi, memperoleh imbal hasil pada tingkat yang dikehendaki dengan risiko yang paling minimum. Untuk meminimumkan risiko, perlu dilakukan diversifikasi dalam berinvestasi, yaitu membentuk portofolio atau menginvestasikan dana tidak hanya satu aset saja, melainkan beberapa aset. Sedangkan permasalahannya adalah seberapa besar proporsi dana harus diinvestasikan pada masing-masing aset agar diperoleh tingkat imbal hasil yang dikehendaki dengan risiko yang paling minimum. Menentukan portofolio yang optimal, model Markowitz ini menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang digunakan hanya dalam satu periode. Yang kedua, tidak adanya biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan resiko dari portofolio. Yang keempat, tidak adanya pinjaman dan simpanan bebas resiko. Metode penelitian dari sumber data Bursa Efek Indonesia yang diambil di internet selama 3 tahun. Itu adalah tabel rata-rata dan deviasi standar. Ada 3 aset. Saham PTBA JK dengan rata-rata 0,003 dan deviasi standar 0,194. Saham kedua ada SMGR JK dengan rata-rata 0,01 dan deviasi standar 0,182. Dan yang ketiga ada saham TLKM JK dengan rata-rata negatif 0,015 dan deviasi standar 0,175. Dan dalam tabel nomor 2 kita dapat melihat nomor portofolio dengan nilai rata-rata serta deviasi standarnya. Berdasarkan dengan tabel tersebut dapat kita buat sebagai grafik tingkat keuntungan dan risiko portofolio dari 3 saham tersebut. Dalam grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa tingkat keuntungan dari P2 atau portofolio 2 lebih tinggi dibandingkan dengan portofolio lainnya. Dan berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa semakin tinggi keuntungan investasi yang kita inginkan, maka resikonya juga akan meningkat. Dan begitupun dengan sebaliknya. Dari pembahasan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, saya ambil dari sumber jurnal analisis portofolio dalam investasi saham pada pasar modal. Jika ada kesalahan atau kurangnya informasi, mohon untuk dimaklumi. Dan jika ada kritikannya, mohon disampaikan dengan baik beserta masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.